Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang fungsi dan manfaat media pendidikan. Di sini saya akan memperkenalkan anggota saya. Yang pertama yaitu Muawana Nur Rahman sebagai pemateri pertama. Yang kedua, saya sendiri Lisa Ali sebagai pemateri kedua. Yang ketiga, Farida sebagai pemateri ketiga. Dan yang terakhir yaitu Saiful Rizal sebagai pemateri keempat. Untuk mempersingkat waktu, kepada pemateri pertama dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Mawana Nur Rahman. Here I will a presentation about fungsi dan manfaat media pendidikan. Hamalik tahun 1986 mengemukakan bahwa pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi, keinginan dan minat baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa. Selanjutnya, fungsi media pendidikan. Media berfungsi untuk tujuan instruksi, di mana informasi yang didapat dalam media itu harus melibatkan siswa, baik dalam benak atau mental, maupun dalam bentuk aktivitas yang nyata sehingga pembelajaran dapat terjadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk pemateri kedua dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Ali. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi media pendidikan menurut para ahli. Yang pertama yaitu ada Levy and Lenz. Pada tahun 1982, Levy and Lenz mengemukakan 4 fungsi, khususnya pada media visual. Yang pertama yaitu fungsi atensi, merupakan inti yaitu menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi kepada isi pembelajaran yang berkaitan dengan makna visual yang ditampilkan atau menyertai teks materi pembelajaran. Yang kedua yaitu fungsi afektif. Fungsi afektif media visual dapat terlihat dari tingkat kenikmatan siswa ketika belajar atau ketika membaca teks yang bergambar. Gambar atau lambang visual dapat mengunggah emosi dan sikap siswa. Misalnya, ketika siswa mendapatkan informasi atau membaca informasi yang menyangkut masalah sosial ataupun ras. Yang ketiga yaitu fungsi kognitif. Fungsi kognitif media visual terlihat dari temuan penelitian yang mengungkapkan bahwa lambang visual atau gambar memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar. Yang keempat yaitu fungsi kompensatoris. Fungsi kompensatoris media pembelajaran terlihat dari hasil penelitian bahwa media visual yang memberikan konteks untuk memahami teks membantu siswa yang lemah dalam membaca untuk mengorganisasikan informasi dalam teks yang mengingatnya kembali. Dengan kata lain, media pembelajaran berfungsi untuk mengakomodasikan siswa yang lemah dan lambat menerima dan memahami isi pembelajaran atau isi pelajaran yang disajikan dengan teks atau disajikan secara verbal. Fungsi media pendidikan menurut Kemp and Dayton pada tahun 1985 dapat memenuhi 3 fungsi utama. Apabila media itu digunakan untuk perorangan, kelompok, atau kelompok pendengar yang besar jumlahnya, yaitu yang pertama, memotivasi minat atau tindakan. Yang kedua, menyajikan informasi. Dan yang ketiga, memberi instruksi.
Untuk memenuhi fungsi motivasi, media pembelajaran dapat merealisasikan dengan teknik drama ataupun hiburan. Hasil yang didapat adalah melahirkan minat dan merangsang para siswa untuk mendengar, untuk bertindak atau turut memikul tanggung jawab, melayani sukarela atau memberikan sumbangan material. Pencapaian tujuan ini akan mempengaruhi sikap, nilai, dan emosi siswa. Sedangkan untuk tujuan informasi, media pembelajaran dapat digunakan dalam rangka penyajian informasi di hadapan sekelompok siswa. Isi dan bentuk penyajian bersifat amat umum, berfungsi sebagai pengantar, ringkisan laporan atau pengetahuan latar belakang. Penyajian juga dapat pula berbentuk hiburan, drama, atau teknik motivasi. Dan untuk media berfungsi untuk tujuan instruksi, di mana informasi yang terdapat dalam media itu harus melibatkan siswa baik dalam benak atau mental maupun dalam bentuk aktivitas yang nyata sehingga pembelajaran dapat terjadi. Materi harus dirancang secara lebih tematis dan psikologis, dilihat dari segi prinsip-prinsip belajar agar dapat menyiapkan instruksi yang efektif. Dan selanjutnya untuk pemateri ketiga dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan manfaat media pembelajaran menurut para ahli. Yang pertama itu dari ahli Camp and Dayton pada tahun 1985, lalu dari ahli Dow 1969-180. Untuk yang pertama itu adalah ahli Camp and Dayton 1985. Menurut Camp and Dayton di sini itu mereka meskipun telah lama disadari bahwa banyak keuntungan penggunaan media pembelajaran, penerimaannya serta pengintegrasiannya itu ke dalam program-program pengajaran berjalan amat lambat. Berikut beberapa dampak positif dan dari penggunaan media sebagai bagian integral menurut para penelitian sebagai berikut. Yang pertama itu adalah penyampaian pelajaran menjadi lebih baku. Dengan penggunaan media ragam, hasil tafsiran itu dapat dikurangi sehingga informasi yang sama dapat disampaikan kepada siswa itu sendiri. Yang kedua itu adalah pembelajaran bisa lebih menarik. Penggunaan efek khusus yang dapat menimbulkan keingintahuan menyebabkan siswa tertawa dan berpikir seperti itu. Dan yang ketiga itu adalah pembelajaran menjadi lebih interaktif. Dan yang keempat, lama waktu pembelajaran yang diperlukan dapat dipersingkat. Dan yang kelima itu adalah kualitas hasil belajar dapat ditingkatkan bila mana integrasi kata dan gambar tersebut sebagai media pembelajarannya. Dan untuk yang keenam itu adalah pembelajaran dapat diberikan kapan dan di mana saja. Dan untuk yang ketujuh, sikap positif siswa terhadap apa yang mereka pelajari itu terhadap proses belajar dapat kita tingkatkan, bisa kita ditingkatkan lagi. Dan yang terakhir adalah peran guru dapat berubah ke arah yang lebih positif. Jadi peran guru itu kita bisa menyusulkan siswa terhadap pemikiran yang lebih positif dan supaya kita bisa memahaminya lebih gampang, lebih mudah. Dan untuk kedua ini adalah Dahl pada tahun 1969 mengemukakan bahwa bahan-bahan audio atau visual dapat memberikan banyak manfaat asalkan guru itu berperan aktif dalam proses pembelajaran. Guru harus selalu hadir untuk menyajikan materi-materi pembelajaran dalam bantuan media apa saja agar manfaat berikut ini dapat terrealisasi. Salah satunya yang pertama meningkatkan rasa saling pengertian dan simpati dalam kelas. Itu pertama. Yang kedua membuahkan perubahan signifikan tingkah laku siswa itu. Ketiga, menunjukkan hubungan antara mata pelajaran dan kebutuhan minat siswa dengan meningkatkan motivasi belajar siswa. Itu agar kita bisa menarik perhatian siswa supaya mereka mau
bagaimana cara pemirsa belajar itu bisa mereka cermati, bisa mereka rasakan dengan tenang. Dan yang keempat itu membawa kesegaran dan variasi dan pengalaman belajar siswa. Dan yang terakhir membuat hasil belajar lebih bermakna bagi berbagai kemampuan siswa. Harus lebih menarik lagi supaya siswa bisa, kita harus menarik perhatian siswa-siswa itu supaya mereka dapat minat belajar lebih giat lagi. Seperti itu. Selanjutnya untuk pemateri keempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Rizal dari kelas English 3A. Jadi di sini saya akan menjelaskan poin ketiga dari manfaat media pembelajaran menurut para ahli. Nomor 3 yaitu Sujana dan Rifai 190-92 mengemukakan manfaat media pembelajaran dalam proses belajar siswa, yaitu yang pertama, pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. Dan nomor 2, bahan pembelajaran akan lebih jelas, makanya sehingga dapat lebih dipahami oleh siswa dan memungkinkan menguasai dan mencapai tujuan pembelajaran. Dan nomor 3, metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal melalui penutaran kata-kata oleh guru, sehingga siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga. Yang terakhir, siswa dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, melakukan, mendeskripsikan. Nomor 4 yaitu Encyclopedia of Education dalam Hamali 190-94. Yang pertama yaitu meletakkan dasar-dasar yang konkret untuk berpikir, oleh karena itu mengurangi verbalisme. Nomor 2 yaitu karena itu membesar perhatian siswa. Nomor 3, meletakkan dasar-dasar yang penting untuk memperkembangkan pembelajaran. Oleh karena itu membuat pelajaran lebih mantap. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.